semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan Olimpiade Bahasa Inggris yang soal-soalnya diambil dari buku paten Olimpiade Bahasa Inggris untuk SD atau MI. Soal yang pertama, which sentence is correct? Nah, ini adalah soal tentang memilih kalimat yang benar secara grammar. Jadi kita disuruh untuk memilih kalimat mana yang penulisannya tepat sesuai aturan bahasa Inggris. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu nih pasangan dari subjek dan to be-nya. Nah, subjek dalam bahasa Inggris itu kan ada 7, yaitu I, you, we, they, she, he, it. Kemudian to be-nya itu kan ada 3, ada is, am, are. Nah, untuk I, ini pasangan to be-nya adalah am. Kemudian you, we, they, pasangan to be-nya adalah are. Dan she, he, it, pasangan to be-nya adalah is. Mari kita periksa satu persatu pilihannya. Yang A, they am happy today. Nah, ini salah karena subjeknya kan they. Berarti pasangan to be-nya itu harus are. Jadi yang A salah. Yang B, you is my neighbor. Ini juga salah karena subjek you itu pasangan to be-nya harus are. Yang C, we are at school now. Nah, ini benar ya, karena subjek we, pasangan to be-nya adalah are. Yang D, he are a doctor. Nah, ini salah karena subjek he itu harus dipasangkan dengan to be is. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah yang C, we are at school now. Selanjutnya, ini adalah soal tentang riddle atau teka-teki dalam bahasa Inggris. Jadi kita diberikan petunjuk atau clue dan kita harus menebak apa yang dimaksud di dalam soal. Mari kita baca petunjuknya. We put our head on this when we sleep. Artinya kita meletakkan kepala kita di atas ini saat tidur. Sekarang kita cek pilihannya. Yang A, blanket. Blanket ini kan selimut dan biasanya untuk menutupi badan, bukan untuk kepala. Yang C, mattress. Nah, ini kan kasur dan digunakan untuk berbaring seluruh badan. Yang D, curtain atau gorden. Nah, ini digunakan untuk jendela. Nah, kalau kita lihat di jawabannya ini, yang benar itu adalah yang B, pillow atau bantal, karena digunakan untuk kepala saat kita tidur. Selanjutnya, ini adalah soal tentang opposite atau lawan kata. Kita disuruh untuk mencari lawan kata dari brave. Brave ini kan artinya berani ya. Mari kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, strong artinya kuat. Yang B, courtly artinya pengecut. Yang C, honest artinya jujur. Yang D, clever artinya pintar. Nah, kalau kita perhatikan, yang termasuk lawan kata dari brave atau berani itu adalah yang B, courtly atau pengecut. Selanjutnya, ini adalah soal tentang menghitung waktu. Nah, jadi kita disuruh untuk menghitung kapan lilin itu akan habis terbakar. Mari kita lihat soalnya kembali. Sebuah lilin terbakar selama 1 jam 15 menit. If lit at 7:30. Nah, jika lilin dinyalakan pada pukul 7:30, 7:30 ini kan berarti 7:30 ya, atau setengah 8. Kemudian pertanyaannya, when will it burn out, atau kapan lilin itu akan habis? Jadi cara menghitungnya adalah kan lilin dinyalakan pada pukul 7:30. Kemudian ditambah dengan waktu bakar yaitu 1 jam 15 menit. Berarti 7:30 ditambah dengan 1 jam 15 menit. Berarti sama dengan 8:45. Jadi lilin akan habis pada pukul 8:45. Jawabannya yang B. Lina and her cousin enjoy gardening in their backyard. Every weekend, they plant flowers and vegetables. They forget to water the plants, especially when it's very hot.
Lina usually helps with the digging, but she enjoy pulling out the weeds. Their grandmother often watches them and asks, "What tools you need today?" Kalau kita lihat di soalnya, ini adalah soal tentang melengkapi teks atau fill in the blanks. Jadi kita diberikan sebuah teks cerita yang kata-katanya ada yang rumpang atau kosong. Jadi kita disuruh untuk mengisinya dengan kata yang tepat dari pilihan jawaban yang tersedia. Jadi ceritanya itu tentang Lina dan sepupunya yang suka berkebun di halaman belakang rumah mereka. Yuk kita bahas bersama-sama. Untuk soal yang pertama, every weekend they plant flowers and vegetables. They forget to water the plants. Kalau kita lihat subjeknya itu adalah they atau mereka. Nah, they ini maksudnya itu adalah Lina dan sepupunya. Jadi jumlahnya itu lebih dari satu atau jamak. Kemudian kata forget atau lupa, dari konteks ceritanya, kalimat ini mau bilang bahwa mereka tidak lupa untuk menyiram tanaman. Nah, jadi kita butuh kata negatif, yaitu bentuk tidak. Untuk subjek they, kita gunakan do not atau bisa ditulis dengan don't. Jadi kalimatnya they don't forget to water the plants especially when it's very hot. Untuk yang kedua, Lina usually helps with the digging, but she enjoy pulling out the weeds. Nah, kalau kita perhatikan, subjeknya itu kan she atau dia perempuan. Nah, she ini mengacu pada Lina. Jadi subjeknya itu singular atau tunggal. Kata enjoy artinya adalah menikmati atau suka. Dari ceritanya, Lina biasanya membantu menggali, tapi dia tidak suka untuk mencabut rumput liar. Nah, di sini kan ada kata but. But ini kan artinya tapi. Nah, tapi ini kan menunjukkan adanya pertentangan. Jadi kalimat ini bentuknya adalah negatif. Kemudian untuk subjeksi, bentuk negatifnya itu kan memakai does not atau biasa kita tulis dengan doesn't. Jadi di kalimat 2 itu jadinya Lina usually helps with the digging but she doesn't enjoy pulling out the weeds. Di sini jawabannya adalah doesn't. Kalimat ketiga, their grandmother often watches them and asks what tools you need today. Nah, kalau kita perhatikan di sini subjeknya adalah you atau kamu. Atau bisa juga kalian. Untuk membuat kalimat tanya dalam simple present tense, kita butuh kata bantu yaitu do atau does. Nah, do ini biasanya digunakan untuk subjek I, you, we, they. Kemudian kalau does digunakan untuk subjek she, he, it. Nah, karena di sini subjeknya adalah you, berarti kita memakai do. Jadi kalimatnya menjadi their grandmother often watches them and asks what tools do you need today? Selanjutnya, ini adalah soal tentang reading comprehension atau pemahaman bacaan. Jadi kita diberikan sebuah teks cerita pendek dan kita harus membaca dengan teliti untuk menjawab pertanyaannya. Nah, mari kita baca ceritanya terlebih dahulu. Siti learned to make traditional cookies from her grandmother during the holidays. The secret ingredient was a pinch of cinnamon powder. Everyone said her cookies taste just like grandma's. Pertanyaannya adalah, what made the cookies special? Jadi, apa yang membuat kue itu menjadi spesial atau istimewa? Kalau kita terjemahkan ceritanya, itu adalah Siti belajar membuat kue tradisional dari neneknya saat liburan. Bahan rahasianya adalah sejumput bubuk kayu manis. Semua orang bilang kuenya rasanya persis seperti kue buatan nenek. Nah, kemudian arti dari pertanyaannya ini adalah apa
yang membuat kue itu menjadi spesial atau istimewa. Kalau kita baca dengan teliti, di kalimat kedua itu ada kata kunci yaitu the secret ingredient was a pinch of cinnamon powder. Artinya, bahan rahasianya adalah sejumput kayu manis. Mari kita cek setiap pilihan jawabannya. Yang A, ini kan coklat chips. Ini tidak disebutkan di dalam soal, berarti salah. Yang B, cinnamon powder. Ini adalah kayu manis. Ini disebutkan di dalam soal dan termasuk ke dalam bahan rahasianya. Ini benar ya. Kemudian yang C, extra sugar. Nah, ini salah karena di dalam teks tersebut kan tidak disebutkan adanya extra sugar atau tambahan gula. Kemudian food coloring. Food coloring juga salah karena tidak disebutkan di dalam cerita. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang B, cinnamon powder. Cukup sekian untuk bedah soal pada kali ini. Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi dan soal-soal yang ada. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa chat di nomor WA admin dan semangat belajar ya teman-teman.